Maka banyak dari buku-buku sejarah mu'arrikh mengatakan istri Ayub, lebih tepatnya seperti itu. Perlu diketahui bahwa istri Nabi Ayub tidak cuma satu, lebih daripada satu. Yang kita bahas di sini adalah satu-satunya istri dari sekian istri-istri Nabi Ayub yang tetap bertahan di samping Nabi Ayub sampai akhir hayatnya. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana seorang istri pada umumnya, baik di zaman kita sekarang ini dan di zaman dahulu, yang namanya perempuan ketika sudah berkeluarga, kalau ditawari mau hidup serba ada atau hidup di bawah garis kemiskinan, maka perempuan atau istri yang waras akan memilih yang ada serba ada, atau hidup yang pas-pasan versi kita. Pas mau naik mobil ada mobil, pas mau belanja ada duit dan sebagainya. Itu wajar bagi seorang perempuan, apalagi perempuan atau istri yang tidak terjun di lapangan kerja, tentunya berharap suaminya memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar, sekalipun sebulan dia di bawah 20 juta misalkan. Nah, itu patut disyukuri. Sebulan di bawah 20 juta, jangan salah, 500.000 itu di bawah 20 juta. Oleh karena itu, sosok seorang istri yang setia dan penyabar ini yang diperankan oleh istri Nabi Ayub patut menjadi keteladanan. Tidak jarang setiap mu'arrikh, sejarawan yang menceritakan peran daripada istri Nabi Ayub, para penulis menyisikan satu paragraf yang berbentuk wasiat ataupun berupa hikmah atau titipan pesan yang berisi adalah, inilah sosok istri teladan yang wajib kita contoh, yang wajib dicontoh oleh istri-istri kaum muslimin. Itu sisipan yang ada di setiap buku. Maka kita ingin menelisik seperti apa sih gerak-geriknya, kehidupan ekonomi keluarganya, masalah rumah tangganya, peran orang sekitarnya, aktivitasnya. Itu juga harus kita lihat secara holistik ataupun menyeluruh. Yang pertama di sini kita akan bersama mempelajari tentang kehidupan keluarga Nabi Ayub. Beliau, Nabi Ayub, istrinya, dan juga putra-putrinya. Kehidupan masyarakat pada waktu itu dan juga bagaimana kondisi ekonomi pada waktu itu juga, sehingga nanti kita bisa mengetahui dan bisa memposisikan diri kita ketika peristiwa sedang terjadi di masanya. Cobaan yang berat yang hampir semua istri-istri Nabi Ayub melarikan diri, ternyata tidak bagi istri yang satu ini. Maka semoga kita menjadi yang akhwat bisa meneladani kisah ini. Kehidupan istri Nabi Ayub dan juga keluarga Ayub, keluarga besar Nabi Ayub, pada dasarnya survive, dilimpahi dengan kekayaan. Bahkan Nabi Ayub termasuk pemuka yang terpandang di antara pemuka-pemuka yang lain pada masanya. Di samping dia adalah lelaki yang diutus oleh Allah sebagai nabi bagi kaumnya, memiliki kafaah keilmuan yang lebih daripada cukup, harta kekayaan yang melimpah, putra-putrinya juga banyak, istrinya juga lebih daripada satu. Jadi survive, tidak lagi berpikir tentang apa yang akan menimpa pada putra-putri setelah dia wafat nanti. Artinya cukup, hartanya itu cukup. Kalau didistribusikan, ditasarrufkan, dipakai untuk usaha, itu selalu mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan tidak hanya kebutuhan pokok, sekundernya juga bisa, bahkan tersiernya juga lebih daripada cukup. Ini
Inilah kehidupan ini, kehidupan yang serba ada, tidak membuat Nabi Ayub beserta istrinya untuk bersyukur. Dikatakan dalam sesi cobaan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada keluarga Ayub, semuanya bisa menyikapi dengan baik, yaitu dengan cara bersyukur, mensyukuri nikmat itu dan mentasarrufkan menggunakan rezeki itu sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Begitu juga dengan putra putrinya, sangat banyak putra putrinya Nabi Ayub. Karena istrinya juga lebih daripada satu, maka reproduksi atau putra putri yang dilahirkan juga lebih banyak. Jamaah rahimakumullah, kita pernah mendengar bahwa semakin tinggi pohon itu ke atas, maka semakin kuat terpaan angin yang menimpanya, ya kan? Oleh karena itu, kenapa pohon semangka tidak berbatang kuat? Ya, cukuplah batangnya kecil tapi buahnya besar, karena dia tidak bisa berdiri tegak. Maka tidak ada tantangan angin. Tantangannya apa buat semangka? Tantangannya adalah bagaimana di musim panen petani bisa memanennya. Terkadang didahului sama orang lain. Nah, kalau pohon yang tinggi seperti yang pohon cemara, semakin dia tinggi ke atas, maka semakin kuat terpaan angin. Inilah realita yang menimpa pada keluarga Ayub beserta istri dan anak-anaknya. Maka di saat Nabi Ayub itu berada pada posisi puncak di bidang sosial, ekonomi, dan juga ketokohannya di masyarakat, Allah mulai mengambil sedikit demi sedikit nikmat atau rezeki yang selama ini diberikan kepada keluarga Ayub. Pertama adalah dengan kebakaran yang melanda harta kekayaan Nabi Ayub, yang membuat dia menjadi ludes. Jadi berawal dari kebakaran itu, lantas merubah siklus yang sempurna kehidupan survive dan berlimpah ruah menjadi keterbatasan dalam ekonomi. Diiringi lagi tidak hanya hilangnya sebagian besar harta benda, putra putrinya satu persatu wafat sampai tidak ada yang tersisa. Dari sekian banyak tidak disebutkan berapa jumlah anaknya, tapi disebutkan semuanya meninggal satu persatu seiring dengan kemiskinan yang menimpa Nabi Ayub. Tidak sampai pada anaknya yang meninggal, istri-istrinya satu persatu meninggalkan. Karena Nabi Ayub sudah miskin, juga sudah masuk lanjut usia, ditambah lagi dengan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Kalau penyakitnya misalkan panu di lengannya, itu bisa dihilangkan dengan apa? Apa obat panu? Yang tahu akal panas, yang pengalaman. Itu bisa. Tapi penyakitnya penyakit yang aneh. Yang inilah menjadi alasan istri yang lain menjadi meninggalkan suami. Oleh karena itu, jamaah-jamaah, mari kita lihat realita di kanan kiri kita. Peristiwa atau broken home, kerusakan rumah tangga, itu banyak penyebabnya. Efeknya adalah terjadi perceraian, bahkan bisa berujung pada kematian. Itu kalau tidak bisa dimanage dengan baik, maka berujung pada kematian baik salah satu dari unsur keluarga itu, atau bahkan lebih, bisa suaminya, bisa istrinya, bisa anaknya, atau bahkan secara massal. Terkait dengan masalah ekonomi, untuk keluarga yang misalkan keluarga baru atau keluarga yang baru berkembang, ketika dilanda masalah ekonomi, maka akan jadi kolaps kalau tidak dijaga keseimbangannya. Tentunya keseimbangan ini harus ada dinahkodai oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan dikuatkan oleh peran sang istri sebagai ibu rumah tangga, saling mengokohkan, saling memberi motivasi untuk tetap menerima realita, untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama.
bukan lantaran mendapat cobaan di bidang ekonomi, terus yang suami punya rencana untuk berbuat mencuri, misalkan istrinya membuat ngasih strategi, ngasih saran, Bapak nanti sebelum mencuri nanti baca Bismillah ya, dari Islami, niat gitu. Tidak. Masalah ekonomi kerap menimpa masalah keluarga, dan ini bisa berefek pada perceraian atau bahkan yang realitas terjadi di kalangan kita sampai gantung diri atau bunuh diri. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga itu juga terjadi dan bisa menyebabkan keretakan rumah tangga, menyebabkan istri bisa berbalik arah atau suami yang bahkan berbalik arah lantaran karena terjadi perselingkuhan baik yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Ini juga bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, komunikasi yang mandek, yang istri komunikasi dalam hati, yang suami juga komunikasi dalam hati, sehingga tidak terjadi pembicaraan yang efektif yang mengalir. Perasaannya seperti ini, perasaan suami seperti itu, nggak jadi, tidak ada titik temunya, saling berprasangka buruk, dan itu berujung pada kekerasan. Itu juga bisa terjadi. Inilah masalah-masalah yang di antara sekian banyak masalah yang menimpa pada sebuah keluarga yang berujung pada perceraian. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain, bisa suami meninggalkan istrinya atau istri meninggalkan suaminya. Dan ini juga sudah terjadi pada masa Nabi Ayub dulu. Nah, yang terjadi dan menimpa pada Nabi Ayub adalah istri meninggalkan suami, istri meninggalkan suami. Nabi Ayub ditinggalkan oleh istri-istrinya bukan sesuatu yang harus diratapi, tidak. Dalam pikiran Nabi Ayub, sesuatu yang biasa ketika seorang perempuan sesuatu yang diharapkan tidak lagi dia dapatkan. Yang dulunya kaya, semuanya serba kecukupan, ternyata menjadi miskin. Tidak hanya miskin, penyakit kulit yang memakan kulit Nabi Ayub tidak sampai memutuskan organ-organnya, tidak. Hanya penyakit lepra bukan, atau kusta, yang dalam sejarah dikatakan penyakitnya itu tidak sampai menggerogoti organ fisik Nabi, tidak sampai tangannya putus atau tidak, hanya menimbulkan bau yang sangat busuk, yang lembek, dan di situ hidup banyak belatung di sekujur tubuhnya. Sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan belatung. Jadi belatung itu. Nah, itu sekujur tubuhnya. Tidak hanya belatung saja kalau dilihat itu dalam pandangan kita menjijikkan, tapi baunya itu sangat menyengat, bahkan pada radius yang lebih jauh. Oleh karena itulah cobaan yang diterima oleh istri yang solehah ini adalah selain masalah ekonomi tadi, juga masalah putra-putrinya yang meninggal, juga masalah suami yang ditimpa musibah penyakit. Sudah penyakit kulit, menimbulkan bau yang sangat busuk, tidak sedap, juga ditumbuhi dengan belatung. Tahan tidak? Ayo, ada yang tahan? Ada yang berharap, saya kok ingin punya suami yang penyakitan ya? Ada nggak yang seperti itu? Nggak ada. Tapi ini istri yang sangat tangguh. Tentunya kalau kita lihat awal proses pernikahannya bukan karena menikah dengan orang yang tampan. Kalau nikahnya karena ingin mendapatkan orang yang tampan, ketika ketampanan itu hilang, maka sudah tidak cinta lagi. Ini tidak terjadi pada istri yang salehah. Yang itu kedua, nikahnya juga bukan karena harta, bukan karena harta semata, melainkan kalau mulai dengan harta, karena harta dia menikahi, mau dinikahi sama suaminya itu, ketika terjadi kemiskinan tentu tidak akan meninggalkan. Itu
bukan karena ketampanan, bukan karena kekayaan. Ya bukan berarti kita tidak diperbolehkan cari yang tampan, cari yang kaya, tidak. Cukuplah kalau ditawari sama laki-laki yang berakhlak baik, kaya, tampan, nasabnya baik, nggak usah ditolak, nggak usah nikah cari yang lain, nggak usah. Terima itu. Tapi jangan yang seperti itu. Nah, seorang istri yang soleha ini dinikahi oleh Nabi Ayub dan mau menikah dengannya bukan karena ketampanan harta yang dimiliki Nabi Ayub kala itu, melainkan keimanan yang ada dalam diri seorang Ayub, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat istri Nabi Ayub menjadi tegar berada di sampingnya. Bisa kita saksikan dan bisa kita lihat dalam sejarahnya, dalam masa terisolasi karena Nabi Ayub dengan penyakitnya itu diusir oleh masyarakat ke daerah yang jauh dari desa, bukan di pinggir kampung, bukan. Bahkan di luar dari desa itu ada tempat yang terkecil, dikatakan di dalam sebuah gua. Gua itu nanti yang akan melindungi dari panasnya matahari, bahkan dari hujan, mungkin bisa mengisolasi bau yang tidak sedap. Disitulah istri Nabi Ayub menemani suaminya hari-hari ke depan, terus gitu. Pagi membangunkan untuk mengingatkan selalu beribadah kepada Allah. Nanti siangnya mencari rezeki. Sudah terbalik. Yang semula sebelumnya Nabi Ayub yang memberikan nafkah atau pangan kepada istrinya, sekarang ini istrinya yang mencari makanan untuk suaminya. Karena tidak bisa bekerja lagi. Bukannya Nabi Ayub tidak mau bekerja, tidak diterima oleh masyarakat lantaran baunya. Bisa jadi kalau kita di sini Nabi Ayub, analoginya adalah di halte, itu sudah tercium, baunya sudah memang sangat menyengat, tidak bisa berinteraksi langsung dengan manusia. Kalau ditutupi dengan pasti gimana? Oh, dengan pasti akan lebih menyakitkan dan itu tidak bagus. Maka dibiarkan berada di dalam gua. Ya ma'akumullah, cobaan lahir batin yang diterima oleh istri Nabi Ayub ini tidak lantas membuat terbesit dalam dirinya untuk meninggalkan Nabi Ayub. Terfikir saja tidak untuk meninggalkan Nabi Ayub, tidak terfikir untuk meninggalkan Nabi Ayub. Tapi pernah bertanya kepada suaminya, Nabi Ayub, kenapa tidak berdoa kepada Allah untuk menyudahi cobaan ini? Nabi Ayub bertanya, berapa tahun kita diberi kenikmatan oleh Allah dengan harta yang berlimpah surga? 8 tahun, kurang lebih 8 tahun. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan, berapa tahun saya mengidap penyakit seperti ini? Baru 7 tahun. Bayangkan, baru 7 tahun. Jadi belum sebanding. Nabi Ayub menilai belum sebanding. Itulah. Tapi tetap menemani Nabi Ayub di kala-kala sudah 7 tahun berdampingan dengan suami yang tertimpa musibah, bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga tidak diketahui obatnya. Ya belatung itu aja. Sup belatung, nah, nggak ada zaman dulu sup belatung atau tumis belatung, nggak ada. Apalagi sambal pedas belatung, nggak ada, jauh. Itulah cobaannya. Ya. Cobaan yang tadi yang saya sebutkan, yang kekayaannya sudah hilang, terbakar, putra putrinya meninggal, yang istrinya juga dijauhi sama wanita-wanita di kaumnya, sudah mulai menjauhi, takut tertular. Lantaran satu-satunya orang yang dekat dengan Nabi Ayub adalah istrinya. Jadi masyarakat berpikir kalau kita berinteraksi atau berinteraksi fisik atau berinteraksi secara dekat dengan istri Nabi Ayub, nanti kalau dia terjangkit penyakit seperti Ayub, lantas akan menular pada yang lain. Jadi sehingga ditinggal. Nah, jamaah, ada pengorbanan yang sangat hebat yang dilakukan oleh istri Nabi Ayub.
Ketika Nabi Ayub menderita penyakit kulit yang dipenuhi dengan belatung, dia, Nabi Ayub, bersama dengan istrinya, dibantu dengan istrinya, mencabuti belatung-belatung yang ada dalam tubuhnya. Dicabutin. Apakah dilempar? Tidak. Dimatiin. Kurang ajar ini. Diinjak-injak, diputus lehernya dan dibakar. Dan tidak juga. Belatung diambilin oleh Nabi Ayub beserta istrinya, ditaruh tempat yang aman. Itu diambilin semua, satu-satu, perlahan-perlahan. Sakit, ya sakit. Belatung kalau lagi menggigit terus ditarik, tung lepas, ini mau kita tarik. Nah itu dengan sakit. Dan itu dilakukan istri Nabi Ayub bersama dengan Nabi Ayub selama 7 tahun. Ketika Nabi Ayub hendak sembahyang, itu dilakukan ketika hendak sembahyang. Berapa banyak belatung yang didapatkan? Allahu a'lam. Tentunya banyak. Karena kalau kita lihat makanan yang dikerubungin sama belatung kan sangat banyak, sekalipun hanya satu potong saja. Ini satu tubuh, semuanya diisi belatung. Yuk kita ini ternak belatung atau jual belatung nggak terpikir. Ketika hendak sholat saja itu diambilin. Ya ada yang belatung yang kecil, belatung yang besar, ada belatung yang sedang, ada yang jantan, ada yang betina, ada yang tampan, ada yang biasa-biasa. Warna-warni belatungnya. Selama sholat, jadi merasa lebih enak dengan tidak adanya belatung atau berkurang banyaknya belatung dalam tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub itu bisa sembahyang dengan khusyuk, dengan tenang. Jadi itu tidak usah kita aja baru sholat, ada nyamuk udah udah ke sana ke bawah 10 cm, ke atas 10 cm, diulang selama 10 kali. Sampai yang samanya bilang, keras-keras, begitu kan? Yang satunya lagi, kalau sholat jangan bicara batal. Sampai lagi, diam kayak saya ini loh, diam. Semuanya beda bicara batal semuanya. Tetapi setelah Nabi Ayub selesai sholat, itu belatung-belatung dikembalikan lagi. Bukan dibunuh sama Nabi Ayub dan tidak dibunuh oleh istrinya, dikembalikan lagi. Seingatnya aja, tidak lantas secara detail, tidak dikembalikan kepada tubuhnya, ditaruh di tempat yang aman. Seyogyanya belatung itu tidak jatuh. Itu karena ada hak belatung mendapatkan makanan dalam tubuh Nabi Ayub. Bayangkan seperti itu. 7 tahun, bayangkan 7 tahun. Kalau per 2 tahun punya anak 1, 7 tahun paling ada 3,5 anak. 7 tahun, selama 7 tahun melakukan hal seperti itu. Ya mungkin kita berpikir, oh belatung usianya 7 tahun berarti udah gede-gede. Tidak tahu saya. Tapi hikmah di sini adalah istrinya membantu Nabi Ayub mengambil belatung dalam tubuhnya, ditaruh tempat yang aman, sehingga Nabi Ayub bisa sholat dengan khusyuk dan mengembalikan kembali ke tempatnya. Ke tempatnya. Ada yang mengatakan ke tempat semula. Tapi yang saya pahami ke tempat tubuhnya Nabi Ayub, dikembalikan, tidak ada yang tersisa lagi. Udah gitu. Subhanallah, masih adakah istri yang seperti itu? Siapa yang mau mendaftar? Tentunya tidak. Jamaah rahimakumullah. Inilah istri yang hidup terisolasi dengan suaminya. Menikah bukan karena ketampanan, menikah bukan karena harta, tetapi keimanan dan ketakwaan suaminya menjadi niat utama menjalin hubungan pernikahan. Ya. Maka bisa kita tarik sedikit pelajaran dari cerita ini sebelum nanti kita akhiri adalah, bayangkan istri yang tidak kuat mendampingi suami yang ditimpa musibah seperti itu, lantas akan meninggalkan, pasti akan meninggalkan suaminya, mencari yang lebih baik lagi. Masih banyak yang muda-muda, cari yang 8 tahun di bawah usianya atau 10 tahun. Sekarang kan lagi ngetren kayak gitu. Nah, orang yang tidak mampu akan meninggalkan, bahkan akan menghabisi
usianya. Tapi ini tidak terjadi pada istri Nabi Ayub. Dan juga dengan musibah yang menimpa istri Nabi Ayub dan keluarganya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pernah Nabi Ayub itu istrinya digoda sama setan. Dikatakan, kalau kamu, wahai istri Ayub, kalau kamu mau bersujud kepadaku sekarang ini, saya akan menyembuhkan Ayub dengan segera. Itu pernah dialami oleh setan. Karena setiap kali musibah yang menerima keluarga Ayub, setan selalu menyombongkan diri dan selalu menggoda untuk meninggalkan ketakwaannya pada Allah. Ketika rumahnya terbakar, katanya itu digoda untuk memunculkan amarahnya, untuk memunculkan ketidakadilan yang dia terima, tapi tidak dilakukan oleh istri Nabi Ayub. Dan ketika diusir oleh masyarakatnya di tempat yang terpencil terisolasi, itu digoda oleh setan untuk memarahi masyarakat, itu juga tidak dilakukan. Dan sekarang ketika di gua muncul sosok orang laki-laki yang mengatakan kepada istri Ayub untuk bersujud di hadapannya, lantas dia akan menyembuhkan penyakit suami. Itu tidak dilakukan oleh Nabi Ayub. Tidak dilakukan oleh istri Nabi Ayub. Karena setelah kejadian itu, istri ini kembali kepada Nabi Ayub menceritakan, dikatakan bahwa itu adalah setan yang menggoda dengan jelmaan manusia. Maka bersyukur suami memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, itu tertular pada istrinya. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, selain itu keteguhan istri Nabi Ayub dalam membangun ekonomi keluarganya setelah atau ketika Nabi Ayub sedang dilanda musibah, yaitu dia pergi ke pasar. Ada kalanya dia bekerja pada orang lain, ya. Riwayat yang lain mengatakan dia menjual apa yang ada dalam dirinya, apa yang dia miliki, bukan barang. Semua barang sudah habis, tinggal apa yang ada dalam dirinya. Riwayat mengatakan menjual sebagian rambutnya. Zaman dulu yang namanya tradisi nyambung rambut itu sudah ada, atau kita mengenal wig atau konde yang di belakang itu zaman Nabi Ayub itu sudah ada di pasar-pasar mereka. Dan istri Nabi Ayub menjual sebagian rambutnya untuk mendapatkan makanan. Dengan maksud suaminya itu bisa bertahan hidup, bisa memiliki kekuatan untuk beribadah pada Allah, dan dia juga bisa bertahan hidup melayani suaminya. Tapi penyikapan malah sebaliknya, tidak seperti yang diharapkan oleh suami. Malah Nabi Ayub memarahinya dan bersumpah. Di sini keluar sumpah. Sumpah nanti ketika saya diizinkan Allah sembuh, saya akan menghukummu 100 kali cambuk atau pukulan. Istri sudah berusaha maunya membantu nafkah ekonomi keluarga, tetapi dimarahin sama Nabi Ayub, akan dicambuk. Oleh karena itu Allah mengizinkan dan mentakdirkan bahwa Nabi Ayub lulus ujian setelah 7 tahun menderita penyakit yang aneh yang tidak diketahui obatnya, tetapi dalam keadaan tetap istiqomah, takwa dan beriman kepada Allah. Nazar yang semula dia katakan itu juga pikir-pikir, istri yang selama ini menemani dalam keadaan senang dan duka, masa harus saya pukulin selama 100 kali? Itu kayak apa nanti jadinya? Kalau misalkan sapi dipukul 100 kali, bisa jadi berubah menjadi abon. Kalau manusia dipukul, jadi apa? Nah, suatu saat ketika istrinya ini masuk ke gua lagi, mendapatkan orang yang tampan sedang bersolat. Istrinya masih terbayang dengan perwujudan setan sebelumnya. Nah, lelaki tampan yang ditemui kedua kali ini mengatakan, saya ini suami kamu. Istri tidak langsung percaya, khawatir kalau itu adalah setan.
Tetapi diyakinkan ternyata adalah Nabi Ayub. Sudah sembuh, prosesnya cukup cepat dan lebih tampan dari sebelumnya. Lebih tampan dari sebelumnya sebelum mendapat musibah penyakit itu. Lantaran karena Nabi Ayub juga masih teringat dengan janji untuk memberi hukuman pada istrinya 100 kali cambukan. Ya ada rasa kasihan itu ada. Tetapi al-wa'du dainun, janji adalah hutang yang harus ditunaikan. Solusinya adalah kalau waktu dulu itu adanya rumput kering, kalau sekarang kan lidi. Mencari rumput kering yang panjang yang kecil itu, bukan yang besar, yang kecil, rumput kering sebanyak 100 biji. Sebanyak 100 biji kemudian diikat jadi satu. Nah, ikatan yang terdiri dari 100 rumput kering inilah dipukulkan pada suaminya dengan lemah lembut. Tidak lantas 1, 2, ketoprak, enggak. Tapi tetap dipukul biasa, lemah lembut. Artinya Nabi Ayub sudah melaksanakan janjinya dan istri sudah menerima hukumannya tanpa ada luka sedikit pun. Itu. Ketulusan akan khidmah seorang istri kepada suaminya akan berujung pada kebahagiaan dan kesejahteraan, bahkan kesenangan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, maka dalam surat Shad ayat yang ke-43 Allah berfirman, wa wahabna lahu wa ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Dan kami anugerahi dia ini adalah Nabi Ayub, dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Itulah pelajaran daripada Nabi Ayub. Kalau kita tabah dengan cobaan yang kita miliki, maka Allah juga tidak menyanyiakan ketabahan dan ketabahan kita selama menerima musibah itu. Hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan istri solehah yang sabar dan setia berada di sampingnya Nabi Ayub. Yang pertama adalah tidak semua musibah yang menimpa seseorang lantaran kita mengatakan, oh itu karena dia banyak dosa, oh karena itu dia karena banyak maksiat. Tidak demikian. Bisa juga karena teguran Allah atau hukuman Allah pada individu tersebut. Ditegur, mendapat teguran, itu dengan musibah. Seyogianya orang yang menerima musibah itu bisa dan mampu mengevaluasi dirinya dengan apa yang selama ini dia kerjakan. Ada kalanya musibah atau cobaan yang menimpa seseorang itu juga untuk menguji ketabahan dan ketakwaan seseorang. Diuji sampai tingkat berapa ketakwaan dan keimanan dia. Karena Allah tidak akan memberi cobaan di atas batas kemampuan seseorang. Kalau kita selalu berpikiran positif bahwa Allah tidak mungkin memberi cobaan kita di luar batas kemampuan kita, itu kita maknai secara positif. Kalau kita itu mampu untuk melewatinya, itu lebih baik. Dengan menghayati setiap cobaannya atau rasa sakitnya, dihayati dalam mereka mendapatkan kepada Allah. Tidak jarang orang yang tertimpa musibah penyakit misalkan, itu pada kondisi dia mengakui lebih dekat kepada Allah daripada dia sehat. Bisa kita lihat pengalaman pribadi kita, atau ketika kita dalam keadaan terhimpit, itu merasa lebih dekat kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah daripada kita dalam keadaan lapang. Sudah mau ujian, belajarnya belum selesai, itu doa minta pertolongan pada Allah sangat tekun terus menerus. Tapi kalau sudah selesai, udah kan sudah selesai ujiannya, jadi nggak usah. Sama bagaimana kawan-kawan kita yang di Kairo, kalau mau ujian Al-Quran, kesana kemari bawa Al-Quran,
hampir setiap tempat itu ada orang menghafal Al-Quran. Masjid 24 jam ada orang yang menghafalkan Al-Quran. Setelah ujian Al-Quran dilewati, menjadi sepi. Jalan-jalan yang semula ramai menjadi sepi. Masjid mulai menjadi sepi sebagainya. Nah, sebaiknya ini tidak terjadi pada kita. Kondisi lapang dan kondisi sempit tidak mempengaruhi kedekatan kita kepada Allah. Barang siapa yang ingin ditolong Allah pada keadaan sempit, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah di saat lapang. Bahkan dalam konteks kenegaraan, negara kita Indonesia ini banyak cobaannya, baik cobaan yang bersumber dari SDM manusianya yang bikin membuat ulah karena tindak tanduknya, atau juga karena cobaan yang bersifat alami, bencana alam. Ini membuat kita harus mengintrospeksi diri dan melakukan kesadaran kolektif, melakukan perubahan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran istri salehah ini adalah jenis cobaan yang ditimpakan Allah kepada manusia. Saya katakan jenis cobaan yang pertama itu bisa berbentuk kesenangan, kenikmatan, kelapangan rezeki. Yang enak-enak itu juga cobaan. Dapat nilai IPK yang sangat maksimal itu cobaan. Mengajukan beasiswa pendidikan dan diterima itu cobaan. Mendapat suami yang tampan itu juga cobaan. Nah, itu juga cobaan. Apakah bersyukur atau tidak? La in syakartum la azidannakum. Nah, tapi jangan disalahgunakan ayat ini oleh suami-suami. La in syakartum, suami yang bersyukur memiliki istri satu, kalau bersyukur la azidannakum, Allah akan menambah dengan 2, 3, 4. Nah, jangan disalahkan di situ. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita diberi cobaan Allah kenikmatan, kita bersyukur, maka Allah akan menambah dengan yang lebih baik. Kalau seseorang yang diberi nikmat ternyata mengkufuri, maka Allah akan menyiksanya dengan azab yang pedih. Cukuplah contoh bagi kita Qarun yang berawal dari pemuda yang miskin, keluarga baru yang miskin. Bahkan dalam riwayat kalau dia mau sembahyang itu gantian sarung sama istrinya, gantian saking miskinnya, itu seperti itu, gantian. Kemudian Allah mencoba dengan rezeki yang berlimpah, binatang ternak mulai bertambah. Ketika datang waktu untuk sholat mulai lupa dan sebagainya, sehingga harta bendanya ditenggelamkan dan ditelan oleh bumi. Yang bisa kita saksikan sekarang adalah danaunya, yang disebut dengan danau Qarun, berbentuk danau yang sangat luas. Disitulah harta benda Qarun ditenggelamkan dan ditelan oleh bumi. Masih ada di daerah Ismailia, sekitar 2 jam ke arah selatan dari Kairo, ibu kota Mesir. Tidak ada nelayan yang banyak, kapal nelayan yang banyak di atasnya mencari ikan, tidak. Karena masih teringat sejarah munculnya danau itu bukan karena alami, karena kemurkaan Allah pada hambanya yang bernama Qarun. Kita tahu cari apa? Cari harta Qarun. Nah, harta Qarunnya ada di Mesir, nyarinya di Gunung Merapi. Itu cobaan yang bersifat kesenangan. Cobaan juga bersifat musibah, sakit, atau sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Orang yang tertimpa musibah, penyakit, jangan diartikan sebuah penderitaan. Tapi kita maknai itu adalah sebuah kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia, tapi tidak diberikan pada yang lainnya. Bukan malah bertambah maksiat dengan cobaan tersebut. Contohnya orang sudah ditimpa penyakit yang ganas, larinya bukan ke dokter periksa, tapi lainnya ke tempat dukun untuk mau diobati dengan perantara jin dan sebagainya. Itu orang-orang yang melarikan diri daripada jalur yang benar.
ditimpa musibah, cari bahasa kita pengobatan yang menggunakan perantara sesuatu yang tidak masuk akal. Sekalipun yang melakukan mengatakan tidak menggunakan jasa jin, tidak menggunakan jasa nenek, sekalipun lafal Al-Quran itu diucapkan dalam selama proses pengobatan. Sekarang sudah banyak, sangat tidak rasional. Orang yang misalkan gagal ginjal, penyakitnya diambil, ditaruh telur di atasnya, dialihkan kepada telur dan dibuka di telur ada semacam benjolan gitu. Jadi tidak masuk akal kalau tidak menggunakan perantara. Sekalipun ya bisa aja yang melakukan pakai peci, pakai sorban, itu bisa jadi seperti itu. Kalau dukun sekarang pakai aki yang kayak tesi itu mungkin tidak laku sekarang, sudah modern. Inilah cobaan, bisa berbentuk kesenangan, bisa berbentuk sakit atau kemelaratan yang menimpa pada seseorang. Baik, sebaiknya kita nikmati dan dipahami sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah kesusahan itu tidak lantas membuat kita berbuat menganiaya dengan sesama. Kesusahan yang menimpa pada diri seseorang tidak lantas membuat seseorang itu menganiaya makhluk yang lain, gitu. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ayub, ketika ditimpa musibah kesusahan, lantas dia tidak menganiaya makhluk lain. Yang namanya belatung tidak ada yang dimatikan secara sengaja, tidak menganiaya. Tetapi dengan sabar mengambil satu persatu, diletakkan tempat yang aman. Setelah menunaikan hajat sholatnya, kemudian belatung itu dikembalikan. Kadang kita kalau ditimpa penyakit, lagi sakit, alergi sama kecoa, lihat kecoa langsung dibunuh macam bisa-bisa dan sebagainya. Kasihan. Kalau Nabi Ayub menceritakan, mengajarkan kepada kita tidak lantas melegalkan kita berbuat aniaya pada sesama makhluk. Makhluk itu punya hak. Belatung itu punya hak makanan dalam dirinya. Yang ngasih makanan Nabi Ayub adalah Allah. Belatung itu juga makhluk Allah. Jadi antara belatung dengan Nabi Ayub memiliki kesamaan, sama-sama makhluk Allah yang berhak untuk hidup, sebagaimana Nabi Ayub juga berkeinginan untuk tetap hidup. Nah, ini padahal seperti itu. Sehingga istri pun juga tidak lantas membunuh belatung itu lantaran dia jijik misalkan. Yang keempat adalah ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha imra'atun shalihatun. Dunia adalah kenikmatan. Semua yang ada di dunia itu bisa diartikan kenikmatan atau surga duniawi. Tapi yang paling berharga adalah wanita yang salehah. Dalam sebuah keluarga, anak perempuan bagikan mutiara keluarga tersebut. Maka ketika mutiara ini terus memancarkan cahayanya, maka keluarga itu juga akan memancarkan cahaya keluar. Cahaya yang terpancar dari keluarga tersebut lantaran anak putrinya melakukan amalan yang saleh, yang berbakti pada orang tua dan tidak meninggalkan perintah-perintah Islam dan meninggalkan larangannya. Itulah mutiara. Jadilah mutiara dalam keluarga kalian semua. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha imra'atun shalihatun. Yang namanya garwo dalam filosofi Jawa itu apa? Sigarin nyowo. Jadi sebelahan jiwa. Sigarin nyowo, separuhnya nyawa. Separuh punya suami, separuh punya istri. Filosofi seperti itu. Jadi kalau sigarin nyowo itu suka juga harus ditanggung bersama. Jangan hanya ketika suka itu mengatakan sayang, cinta dan sebagainya. Ketika susah sulit untuk mengatakan hal yang demikian. Tidak. Nah, kesetiaan istri Nabi Ayub inilah adalah wujud kesolehan yang wajib untuk diteladani. Kata-kata wajib harus menginspirasi kita berusaha meneladaninya. Ini dalam porsi kita sebagai seorang istri. Nah,
yang jamaah yang di sini tentunya belum bisa meneladani istri Nabi Ayub kalau belum menjadi istri. Kapan seorang wanita dikatakan istri? Ketika punya suami. Kalau dia tidak punya suami, maka disebut janda. Untuk bisa meneladani ini, maka genapkanlah separuh agamanya dengan menikah. Yang terakhir, pelajaran yang kelima yang bisa kita ambil dari keteladanan istri Nabi Ayub adalah menepati janji ataupun nazar. Sepahit janji apapun yang pernah kita ucapkan atau yang akan kita timpakan pada orang yang kita sayangi harus dijalankan. Kalau tidak, harus membayar kafarat. Orang yang melanggar nazarnya membayar kafarat, membebaskan budak, seorang budak, atau mau berpuasa 2 bulan berturut-turut kayak orang terapi. Kalau sudah dapat misalkan 2 bulan itu 60 hari, dapat 58 hari, nyata yang ke 58 tidak kuat puasa, ya harus mengulang lagi karena 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Inilah menepati janji yang harus dijalankan pada setiap muslim. Maka kita harus mengingat berapa banyak kita berjanji dan sudah berapa yang kita jalankan. Jamaah rahimakumullah, inilah pelajaran yang bisa saya sampaikan di antara pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh istri Nabi Ayub pada sesi keteladanan, kesabaran, dan juga ketakwaan diri seorang istri yang memerankan sebagai kepala rumah tangga, mengatur ekonomi rumah tangga, dan juga memerankan sebagai pendamping di saat suka dan duka, baik di saat suami ataupun keluarganya di tengah gempa gempita harta yang sangat melimpah ataupun di saat tertimpa musibah. Semoga bermanfaat dan bisa kita teladani dari pelajaran ini, tidak hanya catatan-catatan yang tertinggal di atas buku dan kertas putih, tapi bisa kita wujudkan dalam bentuk amal soleh kita sekarang ataupun di hari yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sudah menerangkan mengenai hikmah dari kajian ini. Salah satunya kalau musibah itu ujian jenis cobaan itu bisa berupa musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Alhamdulillah saya sudah menikah. Mungkin di antara jemaah ini saya yang juga mudah-mudahan tidak terlalu sepuh. Bagaimana jika karena sudah menikah berarti komunitas saya juga sebagian sudah menikah. Bagaimana jika tadi kalau istrinya Nabi Ayub, kalau Ustaz sampaikan tadi bahwa diuji gitu ya, kalau saya juga pernah mendengar bahwa pernah ada komunikasi antara Allah dengan setan. Bagaimana jika Nabi Ayub diuji dengan kekayaan, beliau bisa lulus, tapi bagaimana dengan ujian-ujian yang lain? Nah ini yang fenomena yang saat ini saya temui itu, rata-rata saya juga bekerja, rata-rata teman-teman saya juga bekerja, tapi ada yang menghadapi satu alhamdulillah saya dapat ilmu ya bahwa ternyata Nabi istri Nabi Ayub juga bekerja gitu, dan juga pernah walaupun berniat untuk memperbaiki ekonomi keluarga, tapi karena ada sesuatu hal sehingga Nabi Ayub juga pernah kurang sepaham dengan istrinya. Tapi yang dihadapi itu kalau suami itu kemudian melupakan tanggung jawab gitu. Jadi posisinya, kondisinya memungkinkan beliau untuk mencari nafkah, tapi melihat kondisi entah ya apakah ini juga ada faktor psikologis dari suami, tapi kemudian kalau mau kalau diperhatikan dengan kacamata kami wanita bodoh begini tuh dia memanfaatkan kebisaan atau yang dimiliki istrinya, sehingga beliau tidak
bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. Itu yang pertama. Kemudian beliau juga tidak memberikan tarbiyah agama kepada anak-anaknya. Di satu sisi beliau juga mengharapkan istrinya bisa membantu ekonomi keluarga, tapi di lain sisi suami tersebut menganggap bahwa pendidikan itu ada pada tangan ibu gitu. Jadi, nah itu kondisi rumah tangga yang kacau beliau sih sebenarnya. Tetapi fenomena yang ada itu ada beberapa yang bertahan, tetapi kondisi wanita itu jadi tidak sehat gitu. Jadi kadang di dalam bekerja masih kepikiran, aduh iya aku harus jemput anakku, aduh anakku harus ngaji, tapi kamu ngaji kalau nggak ditungguin, tapi aku harus dapat banyak hal. Tapi kemudian kalau pas dikomunikasikan dengan suami, beliau si istri itu bukan tambah cerah gitu, jadi akhirnya menjadi alhamdulillah kalau komunitas saya saling ada beberapa yang memuatkan, tapi ada beberapa yang akhirnya tidak mampu meneruskan rumah tangganya dan dalam proses ya sangat disayangkan, tapi kami berusaha untuk memahami mungkin memang batasnya sedemikian itu. Nah itu kalau menghadapi suami yang kompleksitas ya, jadi secara fisik beliau mampu tapi enggan atau bagaimana gitu ya, dan itu dari sikap istrinya seperti apa, apakah memang dengan menghadapi laki-laki seperti itu tuh sebaiknya ditinggalkan atau gimana gitu. Kemudian yang kedua, tidak memahami bahwa tugas mendidik anak itu adalah kewajiban kedua gitu. Ini lepas dari sejarahnya menikah ya, maksudnya bagaimana mempunyai visi ta'arufnya bagaimana itu mungkin itu bahasan jadi panjang. Tetapi yang dua hal itu bagaimana sikap perempuan yang menghadapi laki-laki seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz tentang istri Nabi Ayub yang solehah tadi. Tadi kata Ustadz ketika Nabi Ayub akan sembahyang maka belatung itu diambil oleh Nabi Ayub dan istrinya, ditempatkan ke dalam tempat yang aman. Kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah ini saya tanyakan, tempat yang dikembalikan ini kemana Ustaz? Apakah ke tubuh Nabi Ayub atau bukan? Kalau ke tubuh Nabi Ayub, kenapa memberikan penyakit ke tubuh beliau? Sedangkan beliau menginginkan kesembuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa kondisi istri Nabi Ayub, kesabaran dan kesetiaan di masa sulit. Kemudian saya belum menikah Ustaz, tapi yang ingin saya tanyakan ya, in the future insya Allah di sini akan menikah. Bagaimana nanti kondisinya adalah untuk mempertahankan keimanan dan tetap istiqomah di saat dalam ujian kenikmatan seperti ini. Tadi kan dijelaskan juga bahwa salah satu bentuk ujian itu nggak cuma musibah ya, tapi juga kenikmatan. Nah, itu bagaimana menghadapi ujian dalam bentuk kenikmatan, karena itu lebih susah aware-nya kalau dibandingin ujian dalam bentuk musibah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tadi hampir mirip mungkin sama pertanyaan pertama, bahwa tadi alasan dari istri Nabi Ayub untuk tetap bertahan dengan Nabi Ayub adalah karena yakin dengan keimanan Nabi Ayub. Tapi bagaimana apabila diberi ujian suami yang belum dikaruniai keimanan kayak gitu? Apakah yang harus dilakukan istri? Apakah tetap harus sabar dan setia dan yakin bahwa nanti suaminya akan berproses menjadi lebih baik, atau kemudian mengambil keputusan untuk meninggalkan karena khawatirnya kalau tetap berada dalam lingkungan keluarga yang tidak baik seperti suami yang kurang beriman, nanti kemudian jadi ketularan gak istiqomah gitu. Demikian pertanyaan. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Saya mulai dari yang pertama, masalah keluarga. Dalam masalah keluarga,
menikah itu ada proses atau tidak ada fikih munakahat yang biasa kita sebut dengan melamar terus menikah, baru nanti ada tolak. Tidak mungkin tolak itu terjadi kalau tidak ada pernikahan. Saya cerai kamu, kapan menikahnya? Belum menikah sudah main cerai, kan tidak bisa. Nah, dalam pernikahan ini tentunya ada ta'aruf. Ta'aruf itulah yang membuat kita menjadi legowo dengan calon pasangan kita. Adalah bahasa saya mungkin komitmen terhadap pilihan. Komitmen terhadap pilihan. Ada satu redaksi lagi cukup bagus. Artinya kalau kita sudah memilih, kita harus memotivasi diri kita, memberi perhatian kepada diri kita. Itu adalah pilihan kita. Itu yang baik bagi kita. Kalau dalam keluarga, tentunya untuk masyarakat kita sekarang ini ada pembagian job, pembagian tugas, bukan berarti untuk mendiskreditkan satu pihak dari yang lain, tidak, melainkan untuk memudahkan dalam menjalankan tugas rumah tangga. Misalkan kalau suami lebih mampu cocoknya untuk mencari nafkah, ya cari nafkah. Untuk suami yang sehat, memiliki skill, memiliki kemampuan tenaga, pikiran sebagainya, maka memungkinkan. Istri kalau mau bekerja, sama memakai pandangan ulama, sebenarnya istri itu tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Yang wajib adalah suami sahaja. Jadi wajib bagi suami memberi nafkah keluarga, termasuk juga istrinya, tidak sebaliknya. Kalau misalkan istri kok punya penghasilan, sebelum nikah sudah mendapat penghasilan, dan juga setelah menikah memiliki penghasilan, maka tidak wajib memberikan kepada suami. Tidak ada kewajiban, lebih baik dipakai untuk kebutuhan dia atau putra-putranya. Kalaupun ngasih kepada suami, bukan bersifat wajib. Berbeda dengan suami kepada istri dan keluarganya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika suami itu memperselisihkan tentang tugas dalam rumah tangga, misalkan untuk pendidikan anak dibebankan kepada ibu atau kepada istri, itu bisa berlaku, tapi tidak sepenuhnya. Tidak seluruh istri, semuanya istri yang ada di Indonesia harus menanggung pendidikan anak. Orang tua laki-laki, suami itu memiliki peran. Rasul juga demikian, tidak menyerahkan kepada Khadijah, tidak. Terus Rasul hanya memperhatikan dakwah, juga tidak demikian. Tetap memperhatikan pendidikan pendidikan putra putrinya. Begitu juga bagi suami, juga harus ada kepedulian terhadap putra putrinya. Misalkan, mohon maaf, ketika saya kan tidak bisa menulis, itu sama ibu aja yang belajar yang bisa menulis, dan atas demikian. Tapi bisa memotivasi atau mendampingi anak ketika belajar sama ibunya, atau mendatangkan guru privat, terus orang tua yang tadinya tidak bisa menulis bisa mendampingi anak. Itu juga bagian daripada pendidikan. Membersamai anak itu juga bagian daripada pendidikan. Lebih penting, pendidikan yang harus kita berikan selaku orang tua kepada anak adalah pertama pendidikan tauhid. Masalah tauhid itu penting. Nanti masalah ibadah, jangan dikasih pendidikan diterangkan lebih detail tentang matematika dasar, fisika dasar, hukum apalagi, ya, tidak. Tapi masalah tauhid yang penting kita tanamkan, karena ini nanti mempengaruhi cara berpikir anak kita setelah mulai memasuki usia dewasa. Ibadahnya juga. Ketika anak berusia 7 tahun, maka diajarin sholat, ibadah yang lain. Ketika berusia 10 tahun tidak melakukan sholat, tidak melaksanakan sholat, maka boleh dipukul, boleh dihukum dengan catatan memukul bukan pada bagian wajah. Mohon maaf, bisa pantatnya, ya perlahan-lahan dipukul untuk memberikan pelajaran. Tidak sampai melukai bagian belakang tubuhnya itu. Menunjukkan bahwa sholat itu wajib.
Bahkan orang yang dalam perjalanan wajib sholat wajib sholat. Orang yang tertidur ketika bangun ketinggalan waktu sholat harus mengejar waktu sholatnya itu. Jadi pendidikan anak juga tanggung jawab seorang suami, bagaimana juga istri. Jika nanti, mohon maaf, kalau suaminya sudah tiada, nah itu baru istri sepenuhnya yang melakukan tugas tersebut. Bagaimana jika kompleks yang mengalami kompleksitas ini pada suami, apa yang harus dilakukan oleh istri? Saya memiliki saran, ini bersifat dari saya sendiri, bahwa kita harus dikomunikasikan antara suami dengan istri. Bagaimana istri bisa menyampaikan keluhan yang dia rasakan akibat interaksi atau perilaku suaminya, tentunya disampaikan dengan baik. Lihat waktu yang tepat. Lihat waktunya yang tepat. Waktu yang tepat maksudnya adalah ketika suami tidak dalam kondisi capek atau terlihat kok kayak lagi emosi, jangan dulu. Tunggu waktu yang tepat. Untuk membicarakan itu tidak langsung kepada topik pembahasannya, ajak diskusi ringan, sesuatu mungkin yang membahagiakan dia. Perlahan-lahan nanti masuk kepada tema. Tidak langsung ke temanya langsung, membuat terhentak bisa memancing emosi dari seorang suami itu sendiri. Tentunya tipologi suami beda-beda. Ada yang diajak ngomong serius sama istrinya, ketawa-ketawa, dianggap bercanda. Ada yang suami diajak bercanda, malah serius, dikira marah-marah, itu macam-macam. Maka kenalilah suami Anda masing-masing. Itu perlu mengenali. Makanya ta'aruf itu tidak hanya, oh rumahnya ternyata jauh dari terminal rumahnya. Kalau ke sana itu harus naik angkot ini. Tidak itu. Karakternya itu harus diketahuinya juga. Yang kedua, selain komunikasi adalah jika perlu dipahamkan tentang hak dan kewajiban suami atau istri dalam keluarga, perlu diterangkan, diulang kembali, maka sampaikan lagi. Bisa dibuka Minhajul Muslim atau terjemahannya ada Ensiklopedia Muslim. Di situ nanti ada hak dan kewajiban seorang suami kepada istri, hak dan kewajiban istri kepada suami. Bisa jadi kesalahan yang muncul dari suami atau istri lantaran dia lupa, lantaran tidak tahu. Yang seharusnya dia lakukan menjadi kewajiban tidak dilakukan lantaran tidak tahu atau tidak mau. Nah, ini berlaku komunikasi, hubungan aktif antar keduanya. Tidak boleh komunikasi dengan hati. Situ yang suaminya duduk di situ, istrinya di sini, komunikasi dengan hati. Udah pada diam-diam, tidak bisa terserap dan tidak bisa dipahami. Yang ketiga adalah libatkan pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang dalam rangka islah. Kalau sudah terjadi clash antara suami istri dalam keluarga, pihak ketiga nanti bisa jadi utusan dari keluarga suami dan juga utusan dari keluarga istri, membicarakan baiknya bagaimana. Kalau orang tua keduanya masih hidup, biasanya orang tua yang akan melerai. Maka tadi dalam aturan itu ada, kita kirim orang ketiga untuk membicarakan, untuk mengislahkan keluarga yang bertiga. Tolak itu sesuatu yang halal, tapi sangat dibenci oleh Allah. Sesuatu yang halal dibenci oleh Allah adalah tolak. Ya sekalipun halal, tapi sangat dibenci. Sebisa mungkin tidak terjadi pada sebuah keluarga jika masih bisa dipertahankan. Tentunya kalau tidak bisa dipertahankan, maka ada alasan yang memang rasional dan itu bisa diterima. Bukan lantaran maaf yang satu punya simpanan, yang satu juga ada simpanan, sehingga menginginkan cerai dan bersama dengan simpanannya masing-masing. Maka bagaimana dengan anak-anaknya? Kalau dia belum punya anak, bagaimana dengan keluarga? Karena pada dasarnya pernikahan adalah bukan hanya menikahkan dua individu, tapi menikahkan dua keluarga, mengakurkan, merukunkan dua keluarga atau dua culture yang berbeda. Seperti itu untuk keluarga, mudah-mudahan ada manfaat. Yang belum berkeluarga, dipikir-pikir bukan mempertimbangkan untuk berkeluarga atau tidak, maksudnya adalah dipikir supaya nanti tidak terjadi pada keluarga kita. Ini adalah pelajaran yang dulu pernah terjadi di
masyarakat Rasul dan sekarang juga masih terjadi. Kita berdoa untuk tidak terjadi pada keluarga kita. Pertanyaan yang kedua adalah tentang mengumpulkan belatung dan mengembalikan ke tempatnya. Mengembalikan ke tempatnya adalah mengembalikan ke tempat belatung, yaitu di tubuh Nabi Ayub, bukan ke habitat belatung itu sendiri. Artinya diambil dari tubuhnya, taruh tempat yang aman, nanti dikembalikan lagi ke tempat tubuhnya, sehingga belatung itu masih bisa menghisap makanan atau masih bisa hidup di dalam tubuh Nabi Ayub. Gitu. Enak jadi belatung enggak? Ya enggak enak. Sekalipun tidak disiksa atau mendapat asupan makanan yang cukup, tetap tidak enak. Kayak orang dalam penjara, tidur ada yang jaga, apalagi mandi ada yang jaga, bermain bola ada yang jaga, makanan ada yang jaga, tetap aja tidak enak. Nah, pertanyaan terakhir adalah tentang ujian kenikmatan, bagaimana cara menghadapinya. Yang biasanya orang kalau dicoba dengan sakit, kemelaratan dalam skala, banyak yang lulus karena ingat bahwa ini adalah cobaan Allah. Orang yang lagi misalkan dapat musibah, ada putranya yang lebih duluan dipanggil Allah, dia ingat ini adalah cobaan daripada Allah. Kemelaratan, terus kondisi sosial atau fisik yang cacat, itu lebih ingat. Tapi jarang yang ingat ketika mendapat kenikmatan. Maka perlunya saling watawasau bil haqqi, saling nasihat menasihati, mengingatkan. Dapat sedikit nikmat sedikit, alhamdulillah, mengingatkan. Ketika yang dapat suami, ya istri mengingatkan, atau suami mengingatkan, atau dua-duanya saling mengingatkan. Itu penting. Tidak menjadi hal yang tabu dalam keluarga kita nanti untuk saling mengingatkan dan saling bersyukur. Nah, di sini sambungannya dengan pertanyaan berikutnya, ketika salah satu pihak suami itu tidak memiliki atau kurang memiliki keimanan yang kuat, nah saling menguatkan nanti, karena hubungan suami istri atau pernikahan itu pada dasarnya adalah saling melengkapi. Kekurangan pada suami dilengkapi oleh istri, kekurangan istri dilengkapi oleh suami. Tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna. Siapapun tokoh yang diajukan, siapa yang sempurna, tetap tidak ada. Ada juga kelemahannya. Maka perlunya suami istri nanti saling mengingatkan. Yang suami tidak boleh sombong atas istrinya karena dia bisa mencari penghasilan. Yang istri juga tidak boleh sombong atas suaminya lantaran suami istrinya dulu saya juga menolak calon suami yang melamar saya, sudah saya tolak itu. Ada dokter saya tolak, ada kontraktor melamar saya tolak, ada anggota DPR ditolak semuanya. Lantas menyombongkan di depan suami, kamu itu harus bersyukur mendapatkan saya. Asyakiru asawiru fil jannah. Suami istri yang bersabar dan bersyukur itu akan masuk surga. Lantaran karena suatu hari suami melihat istrinya dilihat terus menerus, kamu kok lama-lama kalau dia gak cantik ya. Kata istrinya, oh berarti kita nanti masuk surga. So, kaget suaminya, dari mana tahu kalau kita nanti masuk surga? Dan itu tadi kamu bersyukur mendapatkan saya yang cantik seperti ini, kamu bersyukur. Sedangkan saya mendapatkan kamu, saya bersabar kayak gitu. Makanya orang yang bersyukur dan bersabar nanti masuk surga. Tidak boleh saling menyombongkan di depan pasangan. Baik itu memang kelebihan yang dimiliki oleh salah satu pasangan, lantas tidak menyombongkan diri. Mungkin ketampanan atau kecantikan atau background keluarga yang lebih survive itu dan sebagainya. Kalau masalah keilmuan juga tidak lantas menyombongkan diri di depan pasangan. Yang ada adalah saling membackup. Tentunya kalau kita bilang suami nanti ada kekurangan di masalah keimanan atau kafaah Islamiyahnya, yakinlah pasti dia memiliki kelebihan yang belum kita ketahui atau tidak kita ketahui. Kadang kelebihan itu harus kita terima, harus kita pahami bahwa itu adalah sebuah kelebihan. Bukan kita anggap sebuah kewajaran biasa, wajar saja. Sehingga nanti kita bisa menambah kesyukuran dengan adanya suami, dengan kehadirannya istri, menambah ketakwaan kita.
menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya, dan bukan hanya awal-awal fase pernikahan juga, tidak. Demikian, semoga ada manfaatnya. Aku lupa tidak ada. Astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.